Oke, halo teman cuan. Di sini kita akan ngebahas tentang chart pattern nih. Jadi di kelas kali ini yang akan kita bahas adalah reversal pattern-nya. Jadi chart pattern itu kan terdiri dari beberapa pattern ya teman-teman. Nah, yang pertama kita bahas di sini reversal pattern dulu nih teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja ke know more about chart pattern. Jadi chart pattern adalah suatu pola grafik harga yang terjadi secara berulang, sehingga polanya bisa digunakan untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Nah, jadi chart pattern ini salah satu faktor yang penting nih teman-teman. Karena biasanya kalau udah ada pola yang sering kita lihat atau pola itu tuh terjadi, maka suatu harga dari market itu bakalan menuju bullish ataupun menuju bearish. Jadi emang chart pattern ini dari yang lalu-lalu jadinya materinya itu udah diringkas dan udah dikemas ke dalam beberapa pattern atau pola yang udah sering banget muncul di market. Oke, jadi reversal pattern yang akan kita bahas kali ini itu merupakan pola pergerakan harga yang menunjukkan adanya pembalikan dari tren. Sebagai contoh, apabila harga suatu saham menunjukkan kenaikan uptrend dan kemudian ada reversal pattern, maka harga saham tersebut akan mengalami penurunan harga atau menjadi downtrend. Oke, yang pertama kita bahas dari chart pattern reversal pattern ini ada double top nih. Jadi di sini double top adalah pola pembalikan yang biasanya terbentuk setelah tren naik yang panjang. Ini memiliki dua puncak atau dua top di atas yang disebut puncak pertama atau first top dan puncak kedua yaitu second top. Nah, puncak pertama terbentuk ketika harga menabrak level resisten terkuat tapi nggak kuat. Dia tembus dan malah mantul. Terus harga mundur lagi atau harga koreksi lagi nih. Abis itu dia kembali lagi menuju high-nya tapi kembali lagi sekali lagi dia nggak kuat buat tembus resistennya. Dia langsung aja tuh turun dan koreksi lagi di supportnya. Lalu pastinya dia bakal breakdown teman-teman. Nah nanti dia itu bakal uji supportnya atau disitu tulisannya ada neckline. Dia bakal breakdown ke bawah dan menjadi bearish. Dan di sini biasanya dia akan melakukan reversal trend dari uptrend jadi downtrend. Nah, kira-kira buat nentuin target tradingnya itu gimana sih? Nah, kalau buat nentuin target atau target TP-nya itu bisa dari mau first top atau second top sama aja karena biasanya top itu nggak jauh beda levelnya. Jadi bisa diambil ditarik ke arah neckline-nya atau ke arah supportnya terus ditarik ke bawah dari area breakout-nya. Jadi kayak estimasi TP-nya itu dari panjangnya top yang dia buat. Oke, buat yang selanjutnya ada double bottom. Jadi double bottom ini kebalikan dari pola double top, di mana pola ini dari downtrend terus dia itu ngebikin level low ganda turun ke level yang sama. Jadi jadi dia kayak uji di supportnya 2 kali tapi dia mantul terus-terusan ya teman-teman. Terus dia uji di resistennya dia malah breakout. Nah, jadi di sini kalau misalnya di breakout dia bakalan reversal ke uptrend. Nah, jadi kalau misalnya buat nentuin level TP-nya juga nggak sama kayak pas tadi double top. Diambil dari kalau di sini dia diambil dari level low-nya atau dari panjangnya dia bikin level low. Nah, terus selanjutnya di sini ada head and shoulder teman-teman. Jadi head and shoulders adalah bentuk bearish dari pola inverse head and shoulders. Yang akan kita bahas selanjutnya, pola tersebut termasuk dalam kelompok trend reversal. Nah, jadi di sini tuh dibuat dari high pertama tapi selanjutnya dibikin higher high yang menjadi headnya, terus dia selanjutnya dia nggak kuat dan dia malah ngebuat higher low yang akan menjadi shoulder keduanya atau bahu kedua. Nah, abis itu dia breakout atau breakdown ke bawah. Nah, kalau misalnya buat tentuin TP-nya itu diambilnya bukan dari shoulder teman-teman. Di sini diambil dari head atau higher high-nya atau high yang paling tingginya. Itu kalian tarik sampai ke garis neckline-nya atau ke resistennya. Habis itu dipasang ke bawah dari area breakout gitu. Nah, buat selanjutnya ada inverse head and shoulder, kebalikan dari head and shoulder. Dia ini dari downtrend, terus dia ngebuat low, habis itu ada lower low, tapi selanjutnya dia itu malah kuat menjadi higher low. Nah, di sini dia abis itu pasti akan breakout dari resistennya dan akan melakukan reversal trend menjadi uptrend teman-teman. Cara menentukan target TP-nya atau target take profit itu sama aja kayak tadi, ditarik dari kalau tadi kan dari high, kalau ini dari low. Dari low ke neckline ya. Nah, buat yang selanjutnya ada falling wedge. Nah, falling wedge ini sering banget teman-teman pasti ditemuin karena falling wedge biasanya ini terjadi karena dia itu abis
terjadinya penurunan harga atau kenaikan harga. Nah, kalau falling wedge itu penurunan yang sangat drastis teman-teman. Jadi kalau habis turun dia habis merosot nih, itu biasanya kalau falling wedge dia itu ngebikin koreksinya itu ngebikinnya cuma sampai nggak kuat buat naik tinggi atau cuma ya di situ aja high-nya. Terus buat high yang selanjutnya juga cuma segitu-segitu aja, apa masih higher low. Terus nextnya juga higher low, dia bakalan breakout teman-teman. Nah di sini biasanya higher low-nya itu terdiri dari 3 high biasanya sih. 3 sampai 4 high baru dia breakout dari resisten lainnya baru dia akan melakukan reversal menjadi bullish teman-teman. Nah selanjutnya kita akan ngebahas kebalikan dari falling wedge, yaitu ada rising wedge. Nah kalau rising wedge ini kebalikannya, yaitu dia dari bullish. Dia dari bullish terus dia masih menguat ngebikin higher high 3 kali atau 3 sampai 4 kali. Terus nanti pasti selanjutnya dia bakalan tembus support line-nya teman-teman. Nah kalau dia udah tembus support line-nya atau breakout, dia bakalan melakukan reversal menjadi downtrend teman-teman, atau bearish. Nah buat yang selanjutnya di sini ada triple top nih. Nah triple top ini adalah pola pembalikan muncul dalam uptrend ketika harga menghadapi level resistance terkuatnya. Jadi sama seperti double top, dia itu kayak 3 kali ngebikin high tapi masih nggak kuat juga buat tembus dari resistennya. Bedanya kalau double top itu cuma 2, kalau ini 3 kali. Jadi kayak udah double top nih, terus dia ternyata masih mau uji lagi nih. Waduh masih kuat ternyata. Tapi ternyata di high ketiganya dia tetap aja nggak kuat buat ngelawan resistennya. Akhirnya dia mantul ke bawah. Nah buat selanjutnya ini udah dipastikan kalau dia akan melakukan reversal menjadi downtrend teman-teman. Pasti breakout dari support line-nya. Oke, yang selanjutnya ada triple bottom. Triple bottom ini kebalikan dari triple top. Dia di sini dari reversal dari downtrend, ya kan? Dia downtrend terus dia mencoba buat tembus dari resisten lainnya tapi nggak kuat. Itu habis itu dia uji 3 kali di bawah atau 3 kali bikin low. Habis 3 kali bikin low udah dipastikan nih kalau dia masih mantul lagi ke atas dan nggak breakdown support line-nya, dia pasti akan melakukan breakout di resistennya. Nah di sini kalau dia udah breakout, dia pastinya bakalan melakukan reversal dan mengubah trennya yang tadinya downtrend jadi uptrend. Oke, buat yang selanjutnya kita bahas diamond top nih. Jadi diamond top di sini adalah pola pembalikan arah. Polanya ini terdiri dari 2 saluran, yaitu yang pertama adalah pola perluasan di mana kisaran harga meningkat, dan pola kedua itu dia menyusut. Jadi kayak yang pertama tuh dia bikin high nih, yang kedua dia malah low. Jadi kayak higher high, terus udah high, habis itu higher low. Nah, jadi kayak high low. Nah, polanya ini tuh emang terdiri dari 2 nih teman-teman. Beda kayak yang tadi tuh yang cuma uji di low, uji di top. Di sini dia ujinya 2 kali. Nah, tapi kalau misalnya buat diamond top ini dia breakout ke bawah, breakdown ke bawah. Karena dia habis dari bullish, habis itu dia breakdown ke bawah, nembus resisten lainnya dan dia akan menuju ke downtrend. Nah, berbeda dengan diamond bottom ini dia kebalikannya, dia dari downtrend, terus polanya masih sama, cuma dia itu di bawah ya, atau bikinnya low, bukan top. Kalau tadi kan dia bikin top, nah kalau ini bikin low, jadi kayak lower, kayak low yang paling low, terus dia bikinnya lower high, udah nggak lower low lagi, lower high. Nah, habis itu udah dipastikan kalau dia bakalan breakout dari support line ya. Nah, habis dia breakout dari support line-nya, dia bakalan reversal ya teman-teman. Biasanya ini paling gampang dibaca kalau misalnya itu, karena biasanya udah kelihatan nih, wah ini udah lower high. Otomatis next itu pasti bakalan higher high teman-teman. Nah, buat yang selanjutnya ada cup and handle. Jadi cup and handle ini pola kelanjutan dari bullish yang menandai periode konsolidasi yang diikuti dengan breakout. Nah, jadi kalau misalnya habis bullish, terus tuh ada kayak bikin cup ke bawah, shoot ke bawah gitu. Nah, itu buat penandanya high-nya kayak buat resistennya bisa ditarik dari harga sebelum dia turun atau konsolidasi. Terus nanti dia akan ada handle, itu seperti kayak bullish kayak flag itu, flag ke bawah. Habis itu dia breakout dari handle-nya atau dari flag-nya itu. Nah, kalau udah breakout kayak gitu, dia bakalan melanjutkan bullish-nya atau periode dari uptrend-nya. Nah, dan selanjutnya ada inverse cup and handle. Ini kebalikannya, dia habis dari downtrend terus dia naik ke atas bikin cup.
Habis itu dia ngebuat handle atau di sini juga kayak mirip seperti bearish flag. Habis itu dia breakdown dari flagnya atau dari handle-nya. Nah kalau udah breakout ini dia selanjutnya bakal melanjutkan downtrendnya nih teman-teman. Targetnya itu bisa ditentukan dari tinggi cup-nya atau tinggi apa ya dari cup-nya sih, dari cup-nya menuju ke resistennya. Terus habis itu bisa tarik ke bawahnya. Itu target TP dari situ teman-teman. Nah mungkin sekian buat kelas kali ini yaitu chart pattern. Mungkin buat temen-temen yang masih mau tanya-tanya bisa langsung aja ke admin buat member premium. Dan buat yang belum join buat premium bisa banget buat join karena di sini ada paket starter yang pastinya affordable banget buat buat segala kalangan lah ya, yang tentunya banyak banget juga benefitnya. Nah buat teman-teman yang pertama kali nonton kelas ini banyak banget kelas sebelum-sebelumnya dan juga buat teman-teman yang belum join apa itu Pintar Cuan mungkin bisa langsung di scan aja nih, ada Telegram yaitu ada free grupnya buat teman-teman yang mau diskusi juga bisa di sini. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu buat join premium bisa banget buat scan dulu terus join, bisa diskusi juga, bisa lihat-lihat, bisa ngetes juga sinyal kita kira-kira seakurat apa. Oke mungkin sekian buat kelas kali ini, terima kasih atas perhatiannya.